Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Pukul setengah 4 sore, akhirnya Hendy dan Arumi memutar arah menuju desa Gerobokan kembali. Hendy mengambil jalan melewati rumah Junaidi agar mereka bisa mampir lebih dulu di sana sebelum benar-benar pulang. Tatapan mata Junaidi, Samsul, Muklis, dan Badrun jelas terarah kedua insan yang baru saja turun dari motor. Mereka berusaha susah payah untuk menahan tawa karena sejak tadi mereka sebenarnya sedang memperhatikan status WhatsApp milik Hendy. Assalamualaikum, ucap Arumi, Hendy, dan kompak. Waalaikumsalam, kalian siapa ya? Sepertinya kami berempat tidak familiar dengan orang-orang yang tampaknya sudah berpacaran seperti kalian berdua, sindir Badrun dengan senyum jahil yang mengembang di wajahnya. Kok kamu tahu kalau kami sudah pacaran? Dukun ya? Balas Arumi tak mau Hendy dipermalukan. Keempat pria yang awalnya hanya ingin menjahili dan menggoda Arumi dan Hendy kini mendadak terpaku dengan mulut ternganga. Itu serius? Kalian benar-benar sudah pacaran sekarang? Tanya Muklis. Kamu berharap apa, Muklis? Kamu berharap aku bilang bahwa jawabanku tadi cuma main-main? Memangnya aku terlihat bisa setega itu pada Hendy? Balas Arumi. Kamu pasti menerima Hendy karena terpaksa kan? Iya kan? Desak Samsul agak sedikit dramatis. Arumi menaikkan sebelah alisnya sambil menatap sebelah ke arah Samsul. Terserah kamu saja, Sam. Tapi kalau nanti kamu mendadak lihat janur kuning melengkung di jalan antara rumahku dan rumahnya Hendy, sebaiknya tidak usah kaget. Di situ kamu pasti paham bahwa aku tidak pernah merasa terpaksa menerima dia di dalam hidupku, jawab Arumi telak. Wah, kalian berencana menikah dalam waktu dekat. Junaidi jauh lebih kaget lagi daripada 3 orang lainnya. Insya Allah, doakan saja biar semuanya lancar. Soalnya saat ini kami masih memikirkan bagaimana caranya mau bicara dengan kedua orang tua kami masing-masing, jawab Hendy. Kita berempat pasti mendoakan, semoga semua kalian harapkan bisa berjalan dengan lancar. Amin, ya robbal alamin, doa Badrun. Amin, ya robbal alamin, terima kasih atas doanya. Yuk sholat asar, acak Arumi dengan cepat ketika azan berkumandang. Mereka berenam segera beranjak dari halaman warung menuju masjid untuk melaksanakan sholat asar. Hendy berpisah dengan Arumi karena harus memasuki tempat wudhu pria bersama teman-temannya. Aku pikir Rumi suka sama Aryo selama ini. Aku kaget loh, karena dia justru akhirnya suka sama kamu, ujar Samsul. Rumi bilang padaku pada orang tuanya dan bahkan Aryo sendiri bahwa dia menganggap Aryo sebagai seorang kakak saja, tidak lebih. Aku pun awalnya menyangka seperti yang kamu sangka kok, Sam. Tapi nyatanya Rumi memang tidak punya perasaan apa-apa terhadap Aryo, jelas Hendy. Kalau pada akhirnya Rumi jadi sama Hendy, berarti itu tandanya sudah jodoh, tidak usah dipertanyakan lagi. Itu semua sudah diatur oleh Allah. Lagi pula, kamu dengar sendiri kan bahwa Rumi tidak merasa terpaksa menerima Hendy yang seperti dilakukan oleh beberapa wanita yang dulu pernah dekat dengan Hendy. Itu artinya Rumi benar-benar serius bisa menerima Hendy, ujar Muklis. Kalau aku sih percaya sama Rumi. Dulu waktu masih SMA dia tuh sosok yang sama saja seperti sekarang. Tidak mudah dekati dan tidak mudah membuka diri pada lawan jenis,
Kalau dia sudah memutuskan memilih Hendy, berarti dia sudah yakin dengan pilihannya itu tanpa bisa digugat lagi. Saud Junaidi yang telah selesai berwudu. Pokoknya kita doakan saja agar hubungan Hendy dan Rumi lancar sampai menikah. Semoga tidak ada halangan apapun yang terjadi. Ayo, sebaiknya kita segera sholat asar, ajak Badrun. Setelah mereka sholat asar, mereka kembali bersama dengan Arumi. Hendy meraih tangan Arumi dan menggenggamnya dengan erat. Mereka kembali tiba di warung milik Surti dan mulai memesan kopi dan pop es. Junaidi segera membantu ibunya membuat semua pesanan itu, sementara yang lainnya duduk di depan warung. Gimana soal arwah-arwah yang sedang kamu selidiki? Ada perkembangan? Tanya Samsul pada Arumi. Arumi pun langsung menepuk keningnya karena keringat sesuatu saat Samsul membahas soal arwah. Ya Allah, aku lupa mau tanya soal arwahnya almarhum Pakmu tadi, Hen. Dari tadi aku berusaha mengingat, kok nggak ingat-ingat. Kalau Samsul nggak tanya padaku soal penyelidikan, aku betul-betul akan lupa sama hal itu, ujar Arumi. Kenapa mendadak jadi membahas arwahnya Pakmu tadi? Kamu ketemu sama arwahnya? Tanya Badrun. Iya, dia ketemu sama arwahnya Pakmu tadi. Arwahnya Pakmu tadi semalam muncul di halaman rumahku. Dan ternyata arwahnya Pakmu tadi menjelma menjadi arwah hitam. Rumi mengusirnya semalam di depan ibu dan bapakku, jawab Hendy mewakili Arumi. Arwah hitam? Apa maksudnya arwah hitam? Tanya Junaidi. Pria itu kini mulai membagikan kopi untuk yang lain serta pop es untuk Arumi. Arwah hitam itu adalah arwah yang meninggal karena terpaksa, Jun. Arwahnya jadi terlihat gelap daripada arwah-arwah biasa. Parahnya adalah arwah hitam sangat suka merasuki tubuh manusia yang dihadapinya jika tidak segera diusir, jelas Arumi. Mendadak Badrun, Samsul, Muklis, dan Junaidi merinding pada satu yang sama. Apa yang Arumi jelaskan membuat mereka semakin waspada dengan keadaan di desa. Terus, bagaimana caranya mengusir arwah hitam itu, alias arwahnya Pakmu tadi? Tanya Muklis, ingin tahu. Semalam itu keadaan cukup mencekam saat arwahnya Pakmu tadi muncul. Aku tahu orang tuaku nggak akan tahu kalau ada arwah yang akan muncul di halaman rumah kami. Kalau saja Rumi tidak membatalkan niatnya pulang setelah mengantar ibuku yang pulang terlalu malam, Rumi bilang padaku bahwa perasaan tidak enak dan memintaku membuka pagar yang baru saja aku kunci. Dia masuk dan setelah itu arwahnya Pak Muntati muncul dari balik pohon. Ucapannya kasar sekali pas saat Arumi menanyakan apa tujuan kedatangan ke rumahku. Bapak dan ibuku sampai tidak percaya saat melihat Rumi berkomunikasi dengan arwah Pak Mutati. Dia akhirnya mengusir arwah Pak Mutati menggunakan air yang sudah dibacakan doa, karena arwah hitam itu hendak merasuki dirinya atau orang-orang di sekitarnya, jelas Hendy. Oh alah Rumi, kamu itu loh, kok nggak ada takut-takutnya toh? Kita saja yang mendengar sebatas cerita dari Hendy sudah merasa merinding. Kok kamu malah antang-antang aja? Omel Junaidi. Aku juga anteng kok semalam, ujar Hendy seraya tersenyum manis. Arumi pun langsung tertawa pelan sambil mengusap-usap bahu Hendy dengan lembut. Diam saja, jangan memancing aku untuk menceritakan bagaimana ekspresimu semalam pada mereka berempat, balas Arumi. Rumi, jangan mentang-mentang sekarang kamu sudah jadi pacarnya Hendy, sehingga kamu mencoba menyembunyikan fakta dari kami. Ayo cerita, bagaimana ekspresi Hendy semalam saat arwah hitam itu muncul, pinta Samsul. Ekspresiku tetap semanis biasanya kan? Benar kan? Tanya Hendy sambil menatap ke arah Arumi dan menahan tawanya sendiri. Ih, manis apanya? Memangnya kamu gula? Sewot Badrun.
11-12, sahut Hendy. Dengan toplesnya toh. Kalau itu baru aku percaya, kalau 11-12 sama gulanya sudah pasti mustahil. Samsul mendukung Badrun. Hendy pun menghela nafasnya dan mencoba untuk tetap sabar. Ya sudah, terserah kalian. Yang penting bagi Rumi, aku memang semanis gula. Hendy tetap pada pendiriannya. Tatapan Badrun, Junaidi, Samsul dan Muklis pun terarah pada Arumi dengan kompak. Arumi tampak membolakan kedua matanya karena kaget saat dirinya ditatap secara tiba-tiba seperti itu. Kenapa? Kalian ada yang mau memberitahu aku soal almarhum Pakmu tadi? Tanya Arumi kembali lagi pada topik pembicaraan. Pertanyaan itu jelas membuat kelima pria yang di hadapan Arumi kembali teringat dengan hal yang mereka bahas. Oke, jadi kamu mau tahu apa almarhum Pakmu tadi? Tanya Hendy. Semalam kamu bilang kan sama aku kalau almarhum Pakmu tadi itu meninggal karena diracun. Sebelum akhirnya jenazah hilang juga seperti jenazah warga lainnya. Nah, aku mau tahu apakah kasus itu diusut oleh polisi? Polisi mau mengusut kasus itu, apalagi saat itu almarhum Pakmu tadi kan adalah ketua RT di sini. Cuma polisi bingung bagaimana caranya mengusut kasus itu. Mereka harus melakukan otopsi terhadap jenazah almarhum Pakmu tadi lebih dahulu sebelum mencari siapa pelakunya. Tapi masalahnya, jenazah almarhum Pakmu tadi sudah hilang lebih dulu, seperti jenazah-jenazah lainnya. Sebelum autopsi bisa dilakukan, mana jenazah almarhum Pakmu tadi hilangnya saat akan dimasukkan ke ambulan? Gegerlah para polisi dan tim olah TKP saat itu. Akhirnya ya tidak jadi diusut. Jelas Hendy. Tapi kan polisi seharusnya tetap bisa mendapat bukti dari gelas atau piring yang baru saja dipakai oleh almarhum Pakmu tadi. Bisa saja di sana ada sidik jari dari orang yang telah meracuni almarhum Pakmu tadi. Kenapa mereka tidak mencoba saja untuk mengusut kasusnya? Heran Arumi. Itu dia misterinya Rumi. Polisi sudah melakukan hal yang kamu sebutkan barusan. Mereka mengambil gelas terakhir yang dipakai oleh almarhum Pakmu tadi sebelum meninggal akibat keracunan. Tapi sayangnya di gelas itu sama sekali tidak ada sidik jari siapapun selain sidik jari almarhum Pakmu tadi. Padahal sebelumnya meminumkan dari gelas itu, dia sempat mengatakan pada anaknya yang baru pulang kerja kalau minuman itu baru saja dibuatnya oleh temannya yang sedang berada di dapur. Bahkan anaknya sempat bilang pada polisi, pada waktu saya cek ke dapur, setelah menemukan bapak terkapar dengan mulut berbusa, di dapur tidak ada siapa-siapa. Gitu katanya didengar oleh mbahku yang ikut datang ke rumah almarhum Pakmu tadi, tutur Muklis. Arumi pun tersenyum. Berarti dugaanku sejak semalam memang benar, ujarnya. Dugaanmu? Memangnya kamu membuat dugaan seperti apa? Tanya Junaidi. Jadi semalam setelah aku melihat acara langsung bagaimana sosok arwah Pakmu tadi yang menjelma menjadi arwah hitam, aku langsung memikirkan banyak hal. Salah satu isi pikiranku itu adalah kemarahan apa yang almarhum Pakmu tadi pendam sebelum dia meninggal, sehingga dia sampai harus menjadi semarah itu ketika arwahnya bergentayangan. Nah, setelah mendengar cerita Muklis barusan, aku benar-benar sadar bahwa almarhum Pakmu tadi itu meninggal diracuni oleh sekutunya sendiri, jawab Arumi. Sekutu? Maksudmu sekutu itu apa? Apakah almarhum Pakmu tadi punya teman yang bekerja sama dengan dia? Atau apa? Hendy agak sedikit bingung. Sekutu dalam mencuri semua jenazah warga yang baru saja meninggal dunia, Hen. Itu yang aku maksud. Arumi memperjelas. Maksudmu almarhum Pakmu tadi kemungkinan tahu soal bagaimana jenazah-jenazah itu hilang? Kaget Samsul.
Almarhum Pak Mutadi jelas ada sangkut pautnya di balik hilangnya jenazah-jenazah warga yang baru saja meninggal itu. Coba pikir, dari mana si pencuri jenazah itu bisa tahu kalau ada warga yang baru saja meninggal dunia di desa ini? Kalau dia bukan warga sini, berarti dia harus bersekutu dengan orang yang tinggal di desa ini untuk mendapatkan informasi itu. Dan untuk itulah yang paling mudah diajak bekerja sama sudah jelas adalah sosok yang menjadi pemimpin warga di sini, yaitu Pak RT. Tapi karena suatu hal terjadi, entah itu karena almarhum Pak Mutadi kurang puas dengan hasil yang diberikan oleh sekutunya tersebut, atau karena hal lain, maka sekutunya itu memutuskan meracuni Pak Mutadi menggunakan makhluk jelmaan yang diperintahnya. Maka dari itulah anak almarhum Pak Mutadi tidak menemukan siapa-siapa di dapur setelah menemukan jasad bapaknya yang tergeletak di lantai dengan mulut berbusa. Itulah juga alasannya tidak ada sidik jari yang tertinggal pada gelas yang dipakai oleh almarhum Pak Mutadi. Jelas Arumi. Wah, itu jelas dugaan paling masuk akal yang pernah aku dengar. Selama ini kita memang tidak pernah curiga pada almarhum Pak Mutadi karena kita pikir almarhum Pak Mutadi juga menjadi salah satu korban jenazah yang hilang, ujar Junaidi. Iya, kita tidak curiga padanya karena dia adalah sosok RT di desa kita. Dia juga adalah paling bersedih dengan hilangnya jenazah-jenazah itu, tanya Muklis. Sekarang aku akan tanya 3 hal. Kapan almarhum Pak Mutadi meninggal dunia? Arumi ingin tahu. 1 tahun lalu, Rumi, jawab Endi. Selama 1 tahun setelah hari meninggalnya almarhum Pak Mutadi, apakah ada orang lain lagi yang jenazahnya hilang? Ada. Sudah 3 orang jenazahnya hilang setelah almarhum Pak Mutadi meninggal dunia, jawab Babdun. Salah satunya adalah tetangga dekat kamu, Rumi. Itu loh, almarhum Mbah Arnis. Sejak polisi tidak jadi mengusut kasus meninggalnya almarhum Pak Mutadi, apakah anaknya pernah bersikeras meminta penyelidikan tetap dilanjutkan demi mencari keadilan untuk bapaknya? Enggak tuh. Setelah almarhum Pak Mutadi meninggal, rumahnya yang ada di desa ini dia tinggalkan dan dia membeli rumah baru di tempat lain. Tapi dia masih sering lewat sini saat siang hari karena dia punya tempat tujuan di pasar Gerobokan, jawab Samsul. Sekarang kalian sudah paham dong tentang siapa yang harus mulai diawasi sebelum ada warga yang jenazahnya hilang. Terkadang buat jatuh itu memang benar-benar tidak jauh dari pohonnya. Arumi memberikan kode untuk Badrun, Junaidi, Samsul, dan Muklis. Keempat pria yang tersisa di halaman warung itu pun kini saling menatap satu sama lain. Apa yang Arumi katakan jelas menuju ke arah lebih spesifik. Berarti persekutuan itu belum berakhir setelah almarhum Pak Mutadi meninggal. Anaknya yang melanjutkan persekutuan itu, bisik Badrun, sangat paham dengan jalan pikiran Arumi. Itulah sahabat cerita dari arwah jenazah yang hilang. Ditunggu part selanjutnya. Oke.